Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Dalam saat teduh ini, mari kita renungkan sejenak akan anugerah Tuhan kepada kita. Dia sendiri yang datang kepada kita saat kita masih berdosa, buta dan terhilang. Dia melepaskan kita dari rantai dosa dan memimpin kita ke terangnya yang ajaib, yaitu anugerah keselamatan. Mari kita renungkan akan anugerah Tuhan yang begitu besar. Waktu Yesus tolong saya. Dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Waktu Yesus tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Yesus tolong saya. Waktu putus asa, Tuhan panggil saya dengan suara yang lembut merdu. Yesus tolong saya. Waktu Yesus tolong saya. Waktu Yesus tolong saya. Tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Yesus tolong saya. Shalom saudara-saudara sekalian. Terpujilah Tuhan
Oleh karena kasih setianya telah menuntun kita sekali lagi di dalam persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita berdiri. Kita mau alaskan panggilan ibadah kita berdasarkan Mazmur 96 ayat 7 sampai 9a. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan. Mari kita sembah dan muliakan Dia, Allah yang Maha Kuasa, Allah Raja Damai, dan hanya kepada Dia sajalah pujian dan kemuliaan. Ku sembah Kau, Allah kuasa. Ku sembah Kau, Allah kuasa. Tiada seperti Kau. Raja damai, itu kerinduanku, ku puji Kau, karena Kau kebenaranku. Ku sembah Kau, Allah kuasa, tiada seperti Kau. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau, Allah kuasa, tiada seperti Kau. Sembah Dia. Ku sembah Kau, Raja damai, itu kerinduanku, ku puji Kau, karena Kau kebenaranku. Ku sembah Kau, Allah kuasa, tiada seperti Kau. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Ya Tuhan, hanya Engkau sajalah pujian dan kemuliaan. Padamu ada hormat dan kemuliaan yang tertinggi. Siapakah kami manusia, sehingga dengan mulut kami yang fana ini, Engkau memperkenankan kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Biarlah
hidup kami, hati kami senantiasa dipenuhi dengan pujian, hormat dan memuliakan nama Engkau. Bukan untuk saat ini saja, tetapi setiap hari dalam kehidupan kami, sepanjang hidup kami, biarlah itu semua wujud pujian dan penyembahan kami hanya kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Allah yang mulia itu berkenan turun ke bumi menjadi manusia supaya melalui penebusannya kita diselamatkan. Semuanya hanya oleh kasih-Nya yang besar dan tidak ada sedikit pun andil daripada kita supaya kita diselamatkan. Kita telah menjadi umat tebusannya, menjadi miliknya. Oleh karena itu sudah selayaknya kita hidup bagi Dia. Kasih Allah begitu besar. Mari kita mengagungkan akan Dia. Betapa besar kasih-Mu, Allahku. Kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Engkau ya Tuhan, ku sembah Kau.
Mari saat ini kita memohon kepada Tuhan untuk senantiasa menyucikan kita dari segala apa yang kita dewakan. Hanya Dia dan melaluinya kita memperoleh pengampunan dosa dan dibimbing kembali ke dalam kebenarannya. Mari dengan merendahkan diri di hadapannya, memohon belas kasihan pengampunan dan pengudusan oleh Dia. Seputih salju. Yesus Tuhanku, ku disempurnakan agar rahmat-Mu hidup di dalamku. Hancurkan segala yang ku dewakan, sucikan hatiku seputih salju, seputih salju, ya seputih salju. Sucikan hatiku seputih salju. Yesus Tuhanku, ku mohon padamu di hadapan kaki-Mu ku berteluh. Basuhlah dosaku dengan darah-Mu, sucikan hatiku seputih salju, seputih salju, seputih salju, ya seputih salju. Sucikan hatiku seputih salju. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengambil waktu secara pribadi untuk berdoa, mohon ampun untuk setiap dosa-dosa kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kasihanilah kami orang berdosa. Kami menyadari betapa kerasnya hati kami. Betapa kami lamban untuk belajar kebenaran-Mu. Sehingga kami jatuh lagi di dalam dosa. Di dalam pikiran, perbuatan. Di dalam keinginan-keinginan kami, perkataan-perkataan kami seringkali membuat orang sakit hati. Perkataan-perkataan kami menjadi batu sandungan buat orang lain. Pikiran-pikiran kami penuh dengan berbagai keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami. Kami tahu bahwa semuanya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kami seringkali jatuh lagi ke sana. Kami mohon ampun. Baharuilah batin kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Kuatkan dan teguhkan kami agar kami semakin percaya kepada firman-Mu dan mengisi pikiran dan hati kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga itu saja yang kami hidupi, yang kami lakukan. Biarlah karena pengampunan-Mu di dalam Yesus Kristus, kami semakin dikuatkan untuk terus hidup berdasarkan kebenaran. Kami bersyukur untuk kuasa yang Kau berikan melalui Yesus Kristus kepada kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita mengangkat pujian ini, mengingatkan kembali kepada kita bahwa hanya Tuhan sajalah yang bisa mengampuni setiap dosa-dosa kita. Bait yang keempat. Yesus Tuhanku, ku sabar menunggu, datang padaku, buat hatiku baru, yang datang padaku tak kau tolakkan, sucikan hatiku seputih salju, seputih salju, ya seputih salju, sucikan hatiku seputih salju. Sambil tetap berdiri saat ini, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Yakub Susabda. Kami persilakan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh secara khusus berkumpul bersama saudara-saudari seiman dan mempersembahkan seluruh rangkaian ibadat ini hanya untuk-Mu, Tuhan. Kami menyanyi untuk-Mu, kami berdoa juga bercakap-cakap dengan Engkau. Dan kami pada saat ini secara khusus ingin mendengar, ingin mengerti apa yang Engkau kehendaki dan singkapkan kepada kami. Satu misteri yang kadang-kadang kami tidak bisa fahami, Tuhan. Bagaimana mungkin dari seorang manusia yang berdosa, kami boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan termasuk hamba-Mu saat ini. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bahwa apa yang dipersiapkan melalui pikiran dengan natur yang sudah dicemari oleh dosa ini, boleh mempersiapkan sesuatu yang Engkau sendiri ingin nyatakan kepada umat-Mu, Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh memahami akan realitas spiritual, pengalaman rohani, dan bukan psychological, bukan berdasarkan perasaan dan pikiran kami sendiri. Dan kami ingin membebaskan diri Tuhan dari jerat tingkah laku agamawi. Bahwa kami datang ke gereja bukan untuk beragama, Tuhan, tetapi kami datang ke gereja untuk mengalami sekali lagi misteri akan keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Dan kami berkumpul untuk meresponinya. Oh Tuhan, tolong kami. Mungkin ada di antara kami yang datang dengan pergumulan-pergumulan pribadi yang sulit, Tuhan. Kami tidak tahu. Ada yang keluarganya sakit. Bahkan ada kadang-kadang sakit sampai berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, Tuhan. Dan kami sudah kehilangan
segala daya, bahkan sudah menguras begitu banyak uang dan tenaga, dan kami seolah-olah melihat bahwa Tuhan membiarkan kami. Tuhan, kadang-kadang kami tidak mengerti bagaimana berdoa, meskipun kami tahu bahwa Engkau, bahkan Roh Kudus sendiri akan menolong kami di dalam ketidakmampuan untuk menyampaikan doa-doa dengan keluh kesah yang tidak terucapkan itu, Tuhan. Tuhan, misteri daripada kehidupan di dalam anugerah-Mu ini. Bahkan di antara kami mungkin banyak pergumulan dan kehidupan rumah tangga kami, oleh karena kebiasaan, oleh karena watak, oleh karena kelemahan, kepribadian, dan temperamen kami, Tuhan. Kami seringkali saling melukai. Kami seringkali menghadirkan hal yang tidak baik di dalam rumah tangga kami, sehingga anak-anak kami tidak belajar bagaimana hal-hal yang baik yang Engkau kehendaki seharusnya menjadi bagian daripada natur di dalam jiwa mereka. Tuhan, ampuni kami, orang-orang yang berdosa ini. Dan saat ini secara khusus kami ingin memikirkan mengenai satu topik yang menjadi basic daripada iman Kristen. Tuhan, tolong kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, saya diminta untuk mengkhotbahkan topik jaminan keselamatan. Jadi ini topik yang paling basic ya. Jaminan keselamatan. Dan saudara, saya diberikan ayat yang kemudian semalam akan diubah, cuma ya ayat itu sudah saya siapkan. Jadi dari Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Ya semalam saya diberi ayat yang baru lagi dari Roma 8, tetapi ya sebetulnya itu tidak matching sebenarnya itu dengan topik ini. Oleh karena Roma 8 mulai ayat yang ke-28 itu berbicara mengenai hal bagaimana Allah itu rencananya apa bagi orang yang sudah diselamatkan. Ya, memulai dengan karena segala sesuatu itu bekerja bersama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ya, lalu disebutkan di sana mengenai bagi mereka yang sudah diselamatkan, Tuhan memang sudah menetapkannya untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya Yesus Kristus dan selanjutnya. Cuma fokus kita adalah jaminan keselamatan. Nah, untuk itu saya ingin membaca dari Efesus. Ya, dari Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, sebagian besar dari kita tidak mengerti ini. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harusnya itu dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu.
Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, setiap kali kita membaca tulisan Paulus, sebetulnya kalau mau honest ya, kita semua tidak mengerti. Oleh karena Rasul Petrus sendiri di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga itu sampai mengatakan kalimat ini ya. Kalau membaca surat Paulus itu kamu mesti hati-hati. Oleh karena suratnya itu sulit sekali untuk difahami. Nah, jika tidak hati-hati kamu membaca Alkitab bahkan kamu sesat. Nah, ini menjadi masalah, saudara. Saudara, hari ini kita akan memikirkan mengenai jaminan keselamatan. Jadi ada dua kata ini. Percaya dan diselamatkan. Saudara, apa sih artinya diselamatkan gitu ya? Saudara, diselamatkan kalau Alkitab itu berbicara mengenai being saved, itu artinya saudara dibebaskan dari kebinasaan. Nah, apa itu kebinasaan, saudara? Saudara, pada saat bicara mengenai kebinasaan, sebagian besar kita itu tidak bisa mempunyai imajinasi, membayangkannya tidak bisa, saudara. Oleh karena ini berbicara mengenai setelah mati, saudara itu akan berada di dalam kondisi apa? Ya pilihannya hanya surga dan neraka. Jadi kalau berbicara mengenai kebinasaan, itu forever and ever. Di dalam kesengsaraan neraka. Tidak terbayangkan saudara. Masa sih Tuhan begitu kejamnya gitu ya. Masa tidak ada lagi kesempatan bagi manusia setelah kecemplung di dalam neraka. Dan sama seperti orang yang diceritakan Yesus itu ya kan. Ada orang masuk di dalam neraka dan kemudian itu nyesel sekali. Oleh karena saudara-saudaranya pun belum kenal akan Allah dan sebagainya. Bagaimana kalau orang nyesel seperti itu? Masa sih hati nurani kita sendiri seperti tergetar? Jadi bagaimana kita tidak bisa mengerti, saudara? Saudara, pada saat kita itu hidup aja, sebetulnya kita seringkali bisa memahami sedikit ya mengenai kondisi hopeless. Saudara mungkin pernah melihat film yang namanya Schindler List. Jadi Oskar Schindler ini adalah orang Polandia, saudara, pada masa Hitler dulu Perang Dunia Kedua, itu orang-orang Yahudi itu memang ingin ditangkapin dan dibunuh, saudara. Kira-kira ada 6 juta orang akhirnya meninggal. Tidak terbayangkan ya, orang itu melakukan seperti itu. Nah ini di Polandia ini, Schindler ini adalah orang Poland, tetapi kerja untuk Nazi Hitler mensuplai semua kebutuhan-kebutuhan untuk peperangan itu. Tetapi ini orang baik, saudara. Dia melihat dari jauh, dia tahu apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi yang dikirim melalui gerbong-gerbong kereta api itu mau dikemanain, gitu ya. Mau dibunuh semuanya. Sehingga pelan-pelan dia itu mulai mengambilin orang-orang Yahudi untuk kerja dengan dia. Nah, kalau sudah masuk di dalam list orang yang bisa masuk di dalam listnya untuk kerja dengan dia, akhirnya dibebaskan. Tidak lagi ditangkap, tidak lagi dibunuh, saudara. Jadi ada 1.300 orang, bayangin ya. Jadi orang-orang Yahudi yang mungkin jumlahnya ratusan ribu di Poland itu merasa sangat bersyukur sekali jikalau dia itu direkrut ya masuk di dalam listnya dari Oskar Schindler ini, bayangin. Supaya bebas daripada kematian tadi. Jadi untuk memahami apa itu sebetulnya kematian, kebinasaan, saudara mungkin tidak bisa membayangkan sih. Kita hanya seringkali ngomong mengenai neraka, tetapi kita tidak pernah mempunyai analoginya untuk membayangkan. Tetapi real. Oleh karena berulang-ulang Yesus mengatakannya. Real. Oleh karena Alkitab mengatakannya. Oke, jadi kalau namanya keselamatan, terbebas daripada kebinasaan. Nah, bagaimana orang bisa terbebas dari kebinasaan? Nah, Alkitab mengatakan, jikalau kamu percaya kepada Yesus.
Saudara, tetapi apa itu percaya? Apa saudara datang ke gereja ini, saudara percaya sama Tuhan Yesus? Bagaimana saudara tahu kalau saudara percaya? Apa tandanya saudara bahwa saudara percaya? Yang saudara percaya itu apanya? Ini menjadi masalah, ya kan? Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan salah seorang alumni dari sekolah kami. Sudah lebih dari 10 tahun dia melayani di gereja sebagai hamba Tuhan. Ngomong-ngomong sambil makan siang gitu, saya kemudian tanya, ya apa kalau kita ngomong Alkitab? Ya saya tanya kepada dia, you kan tahu kan, kira-kira kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 31 itu isinya apa? Oh tahu Pak, ya apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat, kamu beserta seisi rumah tanggamu. Waduh, kamu hafal ya, saya senang. Sekarang saya tanya kepada kamu, kalau anggota jemaatmu nanya sama kamu, apa itu percaya? Gimana itu percaya? Penjelasanmu gimana? Tidak bisa jawab, saudara. Saudara pernah ditanya kepada orang, gimana itu percaya kepada Tuhan Yesus? Apa itu percaya kepada Tuhan Yesus? Waduh, ini asumsi semua. Saudara datang gereja, saudara mau dibaptis, saudara cuma berasumsi kalau saudara ngerti yang saudara percayai. Belum tentu saudara percaya. Nah kenapa saya berani mengatakan itu? Mari kita lihat di dalam Alkitab. Oke, Alkitab itu lebih dari 31.000 ayat. Bagaimana saudara bisa mengumpulkan 31.000 ayat menjadi satu konsep pengertian? Semuanya bicara mengenai Allah. Tapi caranya aneh sekali. Allah dulu memanggil Abraham. Pada saat Abraham itu sedang menyembah berhala. Lalu Allah itu mengutus Abraham pergi. Ya Abraham langsung dengar suaranya. Abraham ketemu orang mirip apa saya tidak tahu. Oke? Kita kan tidak pernah mendengar suara. Kita tidak pernah ketemu orang yang ngaku dirinya malaikat atau apa. Tapi Abraham nurut. Nah, jadi penurutan itu dianggap sebagai kebenaran. Lalu anak-anak Abraham punya 2 anak. Ya kan? Punya 1 anak yang namanya Ishak. Ya, anak yang kedua itu kan, anak yang pertama itu kan tidak dianggap oleh karena bukan anak perjanjian. Dari Ishak lahir 2 anak. Yakub dan Esau. Nah Tuhan memilih sekarang Yakub. Dari Yakub ini 12 anak sekarang. Dan 12 anak menjadi sekian ratus orang. Semuanya itu pindah ke Mesir. Okay. Selama puluhan tahun tidak ada penyingkapan diri Allah. Bagaimana mereka itu bisa percaya kepada Allahnya Abraham itu? Saudara tidak bayangkan ya. Makanya mereka bingung sekali ketika Tuhan menyuruh Musa. Dan Musa sendiri juga kaget-kaget sehingga dia tidak pernah mengerti. Meskipun dia lahir daripada anak Tuhan. Tapi kan dia sudah dibesarkan oleh Firaun. Jadi pengertiannya itu ada banyak sekali Allah, saudara. Allahnya di air, Allah matahari, Allahnya apa. Begitu di dalam pikirannya. Nah, sekarang ketemu. Yaitu Allah yang ngaku dirinya Allah engkongmu itu. Ya, aku Allah Abraham. Nah, di dalam burning bush itu. Ya, aku memilih kamu. Wah, aku tidak bisa apa-apa. Bagaimana aku dipilih? Saudara-saudara. Tapi dipaksa dan akhirnya Musa membawa semua bangsa itu keluar. Dengan macam-macam Allah yang ajaib sekali. Tetapi sulit sekali difahami. Oleh karena Allah ini kemudian membunuh anak-anak sulung Mesir. Kemudian membawa orang Israel itu melewati laut kosong itu terbelah. Waduh, mereka itu bingung sekali. Apa ini? Tidak pernah. Untuk kemana? Ke Gunung Sinai. Dan sekarang Allah itu ingin menjadikan mereka holy nation. Ya, itu Allah mulai dikenal ya. Kamu menjadi my people. Ya, kamu harus ngerti. Ya, ada 10 commandments. Aku berikan kepadamu 10 hukum. Ya, kamu ikutin saja. Tapi mereka bingung. Ya kan? Jangan ada padamu Allah lain apa maksud. Menerapkannya gimana? Mereka tidak ngerti, saudara.
Sehingga dari 10 hukum itu mereka itu mencoba aplikasikan pada saat makan, pada saat tidur, pada saat jalan, pada saat apa. Semuanya 613 hukum. Tuhan juga diam aja saudara. Tidak melarang, tidak apa, tapi boleh-boleh aja. Jadi orang Israel sampai saudara-saudara sering kali menyalah-nyalahkan orang Israel. Padahal kalau kita membaca, Tuhan tidak jelas. Tuhan yang memberikan perintah melalui pemimpinnya. Kemudian Israel itu karena dibiarkan bertahun-tahun, kadang-kadang berbulan-bulan. Seolah-olah tidak ada Tuhan sama sekali. Nanti tidak ada air, bagaimana itu? Tidak ada air, tidak ada makanan. Nah mereka terpaksa komplain, disebutkan sebagai bangsa yang tegar kepalanya apa. Padahal hidup ini sulit sekali. Bagaimana nurut Tuhan? Bagaimana bisa mengerti dia, saudara? Dan kemudian Tuhan mengizinkannya. Mereka itu nurut seperti bangsa-bangsa lain itu. Ya sudah, kamu buat tabut perjanjian. Tabut itu dari kayu apa, diukir seperti apa, ukurannya berapa, apa yang dimasukkan. Jadi Tuhan itu sedang menunjukkan dirinya apa. Masa Tuhan itu membuat secret tertentu ukuran-ukuran, jenis kayu, dan apa yang ada di dalamnya. Wah, itu kan kalau kita itu penyembahan berhala, saudara. Tapi zaman itu menjadi kehadiran Tuhan. Mirip seperti bangsa lain. Wah, kemana-mana digotong-gotong. Kemudian Tuhan mengizinkan membuat kemah suci. Ya, kemah suci ada ukurannya lagi. Lalu imam-imam sekarang itu harus diangkat menjadi imam. Nah, kamu mesti pakai pakaian. Nah, pakaian itu mesti disulam seperti ini. Apa? Memakai apa? Memakai apa? Memakai apa? Memakai aksesori seperti apa? Jadi kok mirip sekali ya seperti bangsa-bangsa kafir itu, saudara. Sehingga bahkan di dalam pakaian dari efodnya daripada Harun ini itu ada satu gantungan itu seperti permata seperti namanya Urim Tumim, saudara. Jadi kalau kamu tidak tahu kehendak Tuhan, kamu boleh swim ini. Jadi kalau jatuh sama seperti orang itu main dadu itu, oke. Nah ini Tuhan mau. Kalau jatuh di dalam yang gelap, Tuhan tidak mau. Loh, apa ini? Jadi Tuhan menghendaki kayak gitu dan itu masih dipakai, saudara. Terus menerus sampai zaman ketika Yesus memilih 12 murid dan satu itu berkhianat. Kemudian pengganti dari Yudas itu memakai undian. Tuhan melarang undian. Realitanya undian. Lalu gimana? Gimana kita bisa mengenal Tuhan ini? Saudara bisa membayangkan. Kemudian daripada itu masuk ke dalam tanah Kanaan. Sekarang itu Tuhan mengizinkan membangunkan Bait Allah. Tahun 915 Salomo membangun Bait Allah yang luar biasa. Ada ukurannya, ada segala sesuatu. Lalu pikiran manusia apa? Tuhan itu sukanya ukuran seperti itu. Tuhan sukanya benda-benda emas, perak. Tuhan sukanya persembahan itu kambing yang jantan. Itu yang tidak cacat. Tuhan itu doyan itu barangkali itu akan lemak-lemak. Oleh karena lemak-lemak itu harus untuk Tuhan. Gimana saudara? Kalau saya menjadi orang Israel, mau mengenal Tuhan, lalu saya pikir-pikir apa? Sesuai dengan apa yang dia singkapkan. Padahal yang dia disingkapkan terus bergerak, terus berubah. Aneh sekali, terus bergerak, terus berubah. Pada masa Bait Allah itu sudah didirikan aja, Yesus mengatakan kalimat seperti ini. Ya kan? Sudah tiba waktunya. Orang tidak lagi menyembah Allah dengan di Yerusalem atau di Bukit Gerizim. Orang hanya bisa menyembah Allah itu di dalam spirit and truth. Di dalam roh dan kebenaran. Aduh, lalu gimana ini? Bait Allah lalu diapakan? Saudara bayangkan ya. 915 didirikan, 850 sekian itu dihancurkan oleh orang Babilonia. Rata dengan tanah. Semua orang Israel yang masih sisa 2 suku itu, 10 suku dibuang. Yang menjadi umat Allah yang Allah sendiri pilih, ternyata dibuang, dicampurkan darahnya dengan orang Asyur. Dan kemudian lahirlah suku Samaria. Yang tidak lagi dianggap suku Israel, saudara bisa membayangkan. Tinggal 2 suku Yehuda. Itu pun dibuang ke Babilonia. Dan sekarang setelah sekian tahun, ya kan. Jadi kekaisaran Babilonia itu jatuh. Diganti Persia. Ya, Raja Persia Kores itu tidak ada hujan, tidak ada angin. Aneh sekali mengatakan, kamu ini orang-orang asing, orang Israel ngapain tinggal di Babil? Ayo pulang sana.
Semuanya aku akan beri. Semua, kamu bangunkan lagi rumah bagi Allahmu. Iya. Jadi diutuslah itu zaman Esra, Nehemia seperti itu, oke. Lalu mereka itu berbondong-bondong pergi ke sana. Harus membaca Hagai dan Sakaria. Itu kira-kira tahun 100-an sekian itu, sekian ratus sebelum Kristus, sudah bayangkan. Mereka mulai membangun akan Bait Allah. Yang sudah dihancurkan itu. Nah, Bait Allah dibangunkan oleh Zerubabel dan Yosua ini, ternyata jadinya kurang bagus, saudara. Dan Tuhan mengizinkan seperti itu. Meskipun sudah mendapatkan restu. Dan Tuhan sendiri seperti buka pintu begitu. Oke, Tuhan sekarang itu berbelas kasihan lagi buka pintu. Tetapi kurang bagus. Oke. Dan sekarang persoalannya di sini. Dan setelah beberapa waktu kemudian. Tuhan juga mengizinkan. Ini zaman Yesus sebelum lahir. Ternyata yang sadar bahwa Bait Allah kurang bagus ini justru orang Edom. Yang menjadi raja dari Yehuda. Herodes the Great. Untuk menjilat orang-orang Israel. Herodes itu bukan cuma mengawini anak imam orang Israel. Lalu membunuh istrinya sendiri. Tapi Herodes yang the Great ini, dia membangunkan Bait Allah. Sehingga Bait Allah yang dibangunkan oleh Herodes the Great jauh lebih indah daripada Bait Allahnya Salomo. Makanya Yesus ini mengatakan luar biasa sekali. Murid-murid juga mengatakan luar biasa sekali. Tetapi nanti akan tiba waktunya. Tidak ada satu batu pun yang tertumpuk di atas batu yang lain. Jadi Tuhan seolah-olah mengizinkan lagi. Tapi nanti tahun 70 lenyap sama sekali. Jadi Tuhan itu yang mengendaki Bait Allah. Kehadirannya di tengah umatnya. Dan sekarang itu menjadi Masjid Al-Aqsa. Dibangun oleh Al-Khatib. Dan tidak lagi mungkin. Sudah tidak mungkin lagi. Akan dibangunkan Bait Allah. Siapa sebetulnya Tuhan ini. Yang main peta umpet dengan kita ini. Sudah bayangkan ya. Dan Tuhan yang seperti itu menyebut dirinya adalah aku adalah Allah yang esa. Tetapi aku adalah Bapa, Putra dan Roh. Wah, gimana ini? Apa ini? Bagaimana saudara-saudara itu berdoa kepada Allah Tritunggal ini? Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 pada suatu hari itu murid Yesus tanya kepada Yesus kalimat seperti ini. Tuhan, seringkali engkau menyebut Bapak itu siapa sih? Tunjukkanlah Bapak kepadaku. Yesus jawabnya apa? Filipus, sudah begitu lama kamu mengikut aku. Kamu tidak ngerti ya? Melihat aku itu melihat Bapak. Oleh karena Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Apa yang dipikirkan Filipus? Puyeng kepalanya. Gimana apa yang saudara mau berdoa kepada sekarang ini? Berdoa kepada Allah. Apa yang ada di dalam imajinasi kalian? You ngomong sama siapa? Allah Bapak? Lalu terbayang Bapak yang jenggoten gitu? Atau yang ngomong kepada Allah anak? Allah tidak punya anak. Loh, kenapa disebut anak? Allah tidak pernah punya anak. Allah itu esa. Anak itu hanya bahasa antropomorfistik. Itu bahasa manusia. Artinya apa? The firstborn out of God. Yang pertama kali keluar dari diri Allah. Itu artinya pertama kali diperanakan. Allah tidak punya anak. Yang pertama kali keluar dari diri Allah apa? Ya pada saat Allah yang hidup ini berfirman. Makanya dalam Yohanes pasal yang pertama disebutkan pada mula pertama adalah firman. Dan firman itu Allah, firman itu bersama Allah. Dan firman itu sekarang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi Yesus anak Allah, saudara jangan punya imajinasi yang keliru. Boleh saudara berdoa kepada Roh Kudus? Ngomong apa? Atau saudara berdoa kepada Yesus? Yang terbayang itu gambar Yesus yang ada di gambar anak-anak itu. Bagaimana saudara, apa saudara dan saya kenal Tuhan? Sulit sekali saudara, 31.000 ayat, tidak bisa disimpulkan. Makanya ketika abad yang keempat, Kaisar Konstantin itu jadi Kristen, dia bingung. Ini ada kelompok orang yang mengikuti pikiran Athanasius. Ada orang lain yang mengikuti pikiran daripada Arius. Athanasius percaya Allah Tritunggal. Sehingga menghasilkan, aku percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh itu. Yang 12 pengakuan iman rasuli yang saudara tadi itu ikrarkan. Tetapi Arius, dia tidak percaya.
Dia menganggap Yesus itu manusia biasa yang diurapi Roh Kudus sehingga bisa disebut sebagai anak Allah. Terpaksa Konstantin ngapain? Ngumpulin semua bapak gereja ini. Untuk apa? Rapat. Rapat yang pertama itu tahun 325 itu di Nisea. Untuk menjelaskan, kamu dan saya orang Kristen percaya Allah yang seperti apa. Wah, hasilnya adalah pengakuan iman rasuli nomor 1 sampai 7, saudara. Nah, beberapa tahun kemudian orang mulai mikir lagi. Gitu ya, tahun 381. Orang mikir, loh, Roh Kudus itu Allah atau bukan sih? Oleh karena ada ayat yang menyebutkan Bapa mengutus Roh, Anak mengutus Roh, Roh Kudus itu Allah atau bukan? Terpaksa kumpul lagi. Yaitu kumpul di sidang konsili di Konstantinopel. Nah, hasilnya 12 pengakuan iman rasul yang sekarang lengkap. Nisea, Konstantinopel. Allah Tritunggal. Tapi sudah bisa mengerti? Setiap bagian daripada kalimat sulit sekali difahami. Bagaimana saudara bisa membayangkan? Mengenal Allah yang kayak gitu, saudara. Bagaimana mungkin? Nah, nanti beberapa tahun lagi muncul lagi pertanyaan lagi. Di dalam pengakuan iman kok ada ya disebutkan dilahirkan dari anak darah Maria. Boleh enggak kita memanggil Maria itu Theotokos? Theotokos itu artinya apa? Mamahnya Allah. Boleh? Gereja Katolik sampai sekarang masih begitu loh. Saudara. Terpaksa kumpul lagi, saudara. Sehingga mengadakan sidang raya di mana? Di Efesus. Untuk menggariskan. Nah, kita sebagai orang Protestan kita tidak percaya akan Theotokos. Oleh karena Tuhan Yesus tidak pernah memanggil Maria itu mother. Tidak pernah. Tuhan Yesus setiap kali memanggil Maria itu adalah gunai. Gunai itu apa? Wanita. Aneh sekali, saudara. Jadi setelah sidang itu berapa tahun lagi muncul lagi masalah. Yesus itu 100% Allah atau 50% Allah, 50% manusia. Bagaimana kita ini? Betul-betul Allah manusia itu ganti-ganti, lepas lalu batuk lagi. Lalu gimana, saudara? Terpaksa kumpul lagi. Ada suatu konsili yang namanya di Kalsidon. Nah, oleh karena apa? Muncul orang punya pikiran mengenai monofisit. Yaitu cuma satu zat saja. Yesus ini satu zat. Allah 100%, ya kan? Manusia 100%. Gimana, saudara? Oleh karena apa? Setiap pengakuan itu akan dampaknya. Seluruh Alkitab itu nanti benar dibaca atau salah. Jadi sekarang saudara sudah tahu keselamatan itu apa? Yang kedua, percaya kepada Yesus itu apa? Mungkin saudara percaya? Tidak mungkin. Saudara bisa kenal Yesus? Tidak mungkin. Saudara mesti bawa pulang ini seumur hidup. Allah itu ngerti. Bahwa natur manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah. Tidak mungkin bisa mengenal Tuhan Yesus. Makanya Allah memberikan kelahiran baru. Maka disebutkan oleh karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Nah, sekarang menjadi masalah ya. Oleh karena kasih karunia. Kamu dan saya yang tidak mungkin bisa kenal Allah dan percaya. Oleh karena percaya itu mengenal. Mengenal apa? Mengenal Yesus dan semua kebenarannya. Loh, bagaimana bisa, saudara? Kebenarannya itu 31.000 sekian pun perlu diteologian, perlu dikonsepkan. Bagaimana mungkin? Josh McDowell itu sampai mengatakan kalimat seperti ini dalam salah satu bukunya. Josh McDowell itu adalah seorang hamba Tuhan. Menulis beberapa puluh buku. Dia aktif di Campus Crusade for Christ. Saudara, bayangin ya. Josh McDowell itu menulis buku yang namanya, ya judulnya adalah Evidence That Demands a Verdict. Jadi fakta-fakta yang ada dalam Alkitab itu menuntut keputusan. Bisa kita memutuskan? Oh, ternyata realitanya sulit sekali. Tahu faktanya, tidak bisa memutuskan.
Sehingga Bertrand Russell itu adalah seorang filsuf dari Inggris. Itu ingin sekali jadi Kristen. Tetapi ngapain? Dia akhirnya menulis buku. Why I'm not a Christian. Kenapa saya bukan orang Kristen? Aku mengambil keputusan. Kenapa? God, you do not give me enough evidence. Kamu tidak memberikan fakta-fakta yang cukup bagiku. Jadi aku tidak bisa terima kamu. Bayangin, sedih ya. Begitu mau memikirkan fakta dengan pikirannya kita sendiri, you akan kepleset, you tidak akan percaya. Makanya jangan heran. Stalin itu pemimpin Rusia, betapa inginnya sekali mengenal Tuhan. Tetapi dirasakan Tuhan tidak pernah bisa ngerti, apalagi terhadap dunia yang penuh dengan kesengsaraan dan ketidakadilan ini. Sehingga dia itu seringkali ngutip pikiran dari Epikurus beberapa tahun sebelum Kristus itu ya. Epikurus mengatakan, gimana aku memahami Allah yang membiarkan penderitaan, yang memakai dua hal, ya kan, memakai willing and able. Apa Allah itu mau dan mampu? Ya, kalau Allah itu mau, kenapa masih ada dosa? Jangan-jangan mau tapi tidak mampu. Apakah Allah itu tidak mau? Meskipun mampu. Wah, Allah itu jahat banget gitu loh. Jadi jangan-jangan Allah tidak mau dan tidak mampu. Ya, ngapain kita menyembah Allah begitu? Dan seharusnya Allah itu mau dan mampu menghapus penderitaan. Kenapa penderitaan masih banyak? Jadi aku tidak terima. Sehingga pada akhirnya Stalin itu sampai di dalam dyingnya sebelum mati dia masih mengepalkan tinjunya ke surga. Mantang Tuhan. Ini disaksikan oleh anaknya yang bernama Svetlana yang menjadi Kristen. Dia duduk di pinggir ranjang Stalin sebelum meninggal dunia. Marah sekali Allah. Kenapa engkau itu ada tapi tidak pernah memberikan kepadaku keyakinan yang cukup sehingga aku percaya kepadamu. Luar biasa. Jadi saudara, masalah jaminan keselamatan. Jangan saudara simplifikasikan, saudara percaya, saudara dibaptis, saudara selamat. Siapa bilang? Dan Matius pasal 7 disebutkan nanti pada akhir zaman akan datang orang-orang ngaku-ngaku. Ini hamba Tuhan loh. Tuhan, aku sudah melayani engkau. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah barangkali menyembuhkan orang sakit demi namamu. Yesus menjawab apa? Siapa kamu? Aku tidak pernah kenal kamu. Hanyalah dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Bayangin saudara. Jadi jangan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang cuma mau beragama tok. Oleh karena apa? Oleh karena ini masalah percaya. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk percaya. Makanya Allah melahirbarukan kita. Supaya meskipun pikiran kita tidak ngerti. Perasaan kita tidak ngerti. Tapi kita tidak bisa lari. Kita tetap mau belajar ngerti. Iya, itulah iman, saudara. Dan saudara di dalam proses mau belajar ngerti, saudara langkah keberapa? Kalau saudara langkah yang pertama, kedua, waduh, jangan-jangan keliru. Oleh karena banyak orang belajar ngerti mandek. Iya. Jadi dalam Ibrani pasal 6 sampai disebutkan orang yang pernah diberikan kesempatan mencicipi karunia surgawi. Mengenal firman yang benar tetapi murtad lagi. Tidak akan diperbarui. Jadi saudara ini bicara mengenai jaminan keselamatan ini pilihan yang menakutkan. Oleh karena saudara terpaksa harus mengevaluasi diri sendiri, saya termasuk percaya apa enggak? Dan kalau termasuk percaya tandanya apa? Iya. Sehingga di sini saya sudah 2 kali menyinggung gitu ya, mengenai apa? Iman itu apa sebetulnya? Kalau Ibrani pasal 11 kan menyebutkan mengenai soal bahwa iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Iman bukti dari segala sesuatu yang unseen, yang kita tidak lihat tapi kita percaya. Itu. Sehingga kita itu menarik ke dalamnya. Sebetulnya iman itu apa? Nah, ini Paulus itu tidak mengalami kesulitan pada saat menjelaskan iman.
Saudara kalau membaca di dalam Galatia, saudara akan tahu. Galatia ditulis Paulus kira-kira tahun 56. Paulus melihat orang-orang Galatia yang ingin sekali membuktikan bahwa dirinya sudah percaya. Dengan apa? Dengan mencoba untuk berbuat baik. Tercoba untuk apa? Untuk menuruti semua hukum Tuhan. Barangkali doa puasa, barangkali mengabarkan Injil, barangkali baca Alkitab tiap hari. Tapi mereka melakukan itu oleh karena apa? Pikiran dari orang-orang Yahudi yang jadi Kristen. Nah, orang-orang Yahudi jadi Kristen ini sinkretis. Sinkretis itu artinya mau mengawinkan iman Yahudi dengan iman Kristen. Mau mengawinkan Taurat Musa dengan kasih karunia Allah. Sehingga mereka mengatakan, ya kamu itu kan mirip-mirip seperti kami. Sudah menjadi orang Kristen, kalau tidak berusaha ya tidak ada kemajuannya. Akhirnya mereka bersusah payah. Mau membuktikan dirinya orang yang percaya. Paulus dari jauh itu ngomong apa? Sampai 2 kali loh. Paulus mengatakan kalimat, terkutuklah kamu. Luar biasa. Tidak pernah Paulus menyebut anatema. Terkutuklah kamu. Yang mengajarkan bahwa iman Kristen itu spirit sinkretis Yahudi tadi. Paulus mencoba menjelaskan. Tidak bisa. Saya harus baca ya. Galatia sampai pasal yang terakhir. Galatia pasal yang keempat aja, 5 aja, Paulus sampai menjelaskan kalimat-kalimat seperti ini. Dulu kamu dengan saya itu dekat baik. Sampai kamu tidak pernah jijik melayani saya. Loh, Paulus kok menyebut jijik apa? Kemungkinan dia itu epilepsi, saudara. Jadi epilepsi pada saat dia itu kumat, saat itu belum ada obatnya. Menjijikkan sekali begitu loh. Dalam keadaan menjijikkan kamu tidak pernah merasa jijik melayani aku. Itu Paulus mengatakan. Bahkan saat itu, oleh karena kamu begitu baik sama aku. Jikalau aku minta kamu mencungkil biji matamu. Ada di dalam Galatia saja. Kamu kasihkan loh sama saya. Yuk mengasihi aku sampai seperti itu. Tapi sekarang, pada saat aku menjelaskan kebenaran, kasih karunia. Engkau membuat aku tuh musuhmu. Aku sudah hilang akal. Aku tidak tahu lagi caranya gimana. Aku persis seperti perempuan yang mau bersalin, tidak keluar-keluar. Ada di dalam Galatia. Paulus berhasil tidak? Tidak berhasil. Baru 2 tahun kemudian. Di dalam surat Efesus. Nah, Paulus bisa menulis yang ajaib ini. Karena kasih karunia. Karena kelahiran baru. Kamu diselamatkan. Tapi tidak koma. Tidak titik. Ini koma. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh iman. Nah, ini keberhasilan Paulus yang luar biasa. Jadi kasih karunia itu, Agustinus mengatakan implanted. Ditanamkan di dalam tubuh darah daging kita. Tapi kalau ditanamkan, karena akan kasih karunia Allah itu akan work itself dengan automatically. Dia akan berkarya sendiri, mematikan dosa satu-satu. Ya jadi saya menjadi mirip seperti Kristus. Kan gitu. Martin Luther membaca tulisannya Agustinus mengatakan, no, keliru Agustinus. Kasih karunia diberikan Allah itu tidak implanted. Tetapi dia memakai istilah imputed. Yaitu kasih karunia ditanamkan plus dipertalikan. Dengan apa? Dengan semua dosa. Wah, aneh sekali saudara. Jadi kasih karunia Allah itu memang masukkan dalam tubuh darah daging untuk ngapain? Untuk bisa berhubungan dengan dosamu. Supaya dosa dimatikan. Satu demi satu dimatikan. Makanya Luther menulis kalimat ini. Semper justus et peccator. Kita ini orang-orang Kristen terus menerus. Memang orang yang sudah dibenarkan. Tapi juga pendosa. Iya. Sehingga kamu kerjakan. Tidak bisa. Kasih karunia itu mesti kamu temukan dengan dosamu. Supaya dosamu itu mati. Jadi kalau sekarang sudah tidak ada plan. Mempertemukan kasih karunia Allah dengan dosamu. Saudara belum tentu diselamatkan. Real. Oleh karena mempertemukan itu caranya tidak pernah diajarkan di gereja. ABC-nya banyak orang tidak ngerti, saudara. Padahal anugerah
iman tadi itu diberikan sebagai anugerah yang kedua. Untuk apa? Oleh karena orang Kristen sudah terima kasih karunia, sudah dilahirkan baru, tetap tidak ngerti. Oleh karena kelahiran baru itu abstrak. Ini masalah spiritual. Tidak bisa dimengerti dengan otak, tidak bisa dimengerti dengan perasaan. Tidak bisa. Ini masalah batin ya. Nah, anugerah yang kedua diberi, yaitu iman. Supaya dengan iman kamu bisa memakai sarana-sarana yang Tuhan sediakan. Nah, sarananya apa? Semua dari tubuh ini, dari ujung rambut sampai kaki bisa jadi sarana. Kamu mendengarkan khotbah, kamu mesti memakai otak dan mata itu fokus. Nah, sarana sekarang menjadi spiritual means. You tidak mau fokus, khotbahnya akan lewat. You tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Encountering itu will never happen. You kalau fokus, maaf ini ya saudara, tidak nyatat. Pasti keluar dari pintu gereja, lali kabeh. Sehingga saudara harus tahu, waduh iman itu membuat aku harus mengatur. Gitu. Yeah. Allah adalah Allah yang bersemayam di tempat maha tinggi. Tetapi dia rela hadir di dalam jiwa yang broken and contrite. Itu artinya apa? Kamu mesti membuat jiwamu itu broken. Jiwa yang patah dan hancur di hadapan Tuhan. Nah, membaca Alkitab asal baca. Bocai. You mesti membaca Alkitab dengan cucuran air mata. Tuhan, kenapa aku tuh boleh mendengar suaramu? Kenapa aku bisa mengerti firmanmu? Nah, the broken spirit, contrite heart. Iman itu membuat kita itu seperti itu sampai kita menangis. Tuhan, aku tidak berlayak. Saat itu saudara akan mengalami encountering sama Tuhan. Sehingga saudara bisa mengerti kalau saudara sudah diselamatkan. Saudara Daud itu tahu sekali. Oleh karena Yesus mengatakan dalam Matius 18, jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Gimana jadi anak kecil itu ya apa itu? Daud ngerti saudara. Dalam Mazmur 131 ngomong apa? Tuhan, aku tidak mau pikir yang muluk-muluk. Tidak mau aku sombong. Aku hanya ingin jadi seperti anak yang baru disapih. Duduk di kakinya mamanya. Mungkin pegangan bajunya. Saya membaca itu, aku harus ngerti. Jadi kenapa aku tidak membiarkan jiwaku itu seperti anak yang baru disapih. Seperti Maria yang duduk di kaki Yesus. Itu yang Tuhan mau. Dan pada saat saudara betul-betul iman membuat semua tubuhmu itu bisa diatur menjadi apa? Sarana rohani. Saudara akan mengalami encountering dan Tuhan. Saudara akan tahu, you and me sudah dilahirkan baru. Makanya itu Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatan ini. Dengan takut dan gentar. Karena tidak natural. Saudara tidak bisa lakukan. Saudara, ini masalah rohani. Saya sudah sampai 3, 4, 5 kali ngomong sama murid-murid saya. Sampai sekarang belum berhasil. Ngomong hal apa? Sederhana. Saya ngomong, you betul-betul mencintai Tuhan. Berikan waktu dan hatimu. Sederhana toh. Saya cuma cerita pembantu rumah tangga saya. Yang sekarang sudah meninggal. Dia orang Muslim. Setiap hari itu minta waktu 5 kali sembahyang. Suatu saat saya tengok di kamarnya. Lagi ngapain dia mbok tua ini. Dia cuci muka dulu, cuci kuping, cuci kaki. Habis itu ngapain? Siapin karpetnya. Habis siapin karpetnya, pakai kudungnya. Habis pakai kudung, dia tersungkur. Orang tidak ngerti aja kayak gini. Berhadapan dengan Allah yang kudus. Saudara masa tidak mau ada waktu spesial? Saya tanya kepada mahasiswa saya. Sudah lakukan belum? Belum. Sulitnya apa? You sendiri alone with God itu apa? Jikalau kamu dan saya memang membutuhkan Tuhan. Iman akan membuat kita tahu berhadapan dengan Allah yang maha suci. Saya itu harus tersungkur dan takut. Tuhan, ini aku. Berbicaralah kepadaku. Ini hal yang sederhana. Bagaimana saudara kita mengerti jaminan keselamatan. Bukan oleh karena dari mulut kita ngaku-ngaku.
Saudara mulai mengerti betapa Tuhan memberikan kasih karunia. Kasih karunia kamu kerjakan. Mulai dengan yang sederhana. Dan biarlah iman itu memakai sarana-sarana rohani. Supaya kita mengalami kehadirannya. Nah, dari sana saudara bisa mengatakan, I was saved. Aku sudah diselamatkan. Tanpa itu kita itu tidak jelas. Kasihan sekali orang-orang yang menjadi Kristen sampai matinya tetap tidak mengerti. Oleh karena tidak pernah punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Mari kita doa. Kita hampiri hadirat Tuhan dan katakan, Tuhan ini aku. Apalagi kita memasuki misteri lagi. Perjamuan kudus. Saudara pikir 100 kali pun tidak akan mengerti. Ngapain gitu. Minum anggur, makan roti. Tanpa broken heart, contrite spirit. Saudara tidak mengalami minum anggur itu menyatukan dengan Kristus Yesus sendiri. Mari kita belajar. Tuhan ini aku yang penuh dosa. Engkau layakan. Mari kita hampiri hadirat Tuhan. Tuhan terima kasih. Oleh karena kami tahu kami adalah milik-Mu. Dan Engkau terus menerus mengulurkan tangan kepada kami. Engkau memegang kami. Tuhan jangan lepaskan kami. Oleh karena kami ingin selalu berjalan maui kami sendiri. Kami ingin seperti anak-anak dunia. Kami hidup fun. Kami hidup dengan semua yang kami sukai. Tapi kami takut mendisiplin diri. Padahal Engkau tidak menuntut hal-hal yang berlebih-lebih. Engkau menuntut hati kami yang tulus, yang mencari-Mu Tuhan. Tolong kami. Kasihani kami. Layakan kami untuk duduk makan dan minum di meja-Mu. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan dan memberikan persembahan. Persembahan dapat disampaikan dengan scan QRIS atau dengan memasukkan dalam amplop persembahan. Mari kita iringi dengan pujian Tuhan yang pimpin jalanku. Pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah yang mempergulingkanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Mari kita berdiri. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpahnya, di bawahnya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Bukan kaki bersamanya menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas tuntunan-Mu untuk kami boleh semakin mengerti tentang makna keselamatan, makna iman itu,
dan mengerjakan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga Engkau boleh memberi pengertian kepada kami untuk memberikan persembahan. Sekalipun mungkin itu tidak sepenuhnya Tuhan seperti apa yang Engkau kehendaki. Sekali lagi Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Kiranya Engkau berkenan dan memberkati persembahan yang kami sampaikan kepadamu lewat gereja ini. Dan biarlah puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Shalom jemaat sekalian, bulan Oktober baru saja kita awali. Pada bulan ini kita akan memperingati HUT gereja kita yang ke-32. Dengan semangat berbagi kasih dan mengubah hidup, dalam kebaktian doa bulan ini akan mengangkat beberapa topik, diantaranya hikmat dan kehormatan, berdoa di tengah masa sulit, kebijaksanaan dan kewaspadaan dalam menjalani hidup, serta akan ditutup dengan saling mendukung dan bersekutu di dalam KPR. Hadirilah kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 7 malam, dan setiap Rabu di minggu ketiga kami mengundang jemaat sekalian berbagian di dalam gerakan berdoa dan berpuasa. Mari terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan melalui saat-saat bergumul dan berdoa. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa datang dan berkumpul untuk beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kita berterima kasih kepada semua pelayan Tuhan, kepada Pendeta Yakub yang sudah men-sharingkan firman Tuhan kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan kekuatan baru di dalam menjalani hidup kita berpusat pada Kristus Yesus Tuhan kita. Ada dua warta tambahan yang perlu kita ketahui bersama-sama. Yang pertama, berita pernikahan jemaat kita. Akan diadakan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober di Surabaya. Untuk Saudara Reynold Surya Santoso dan Saudari Erawati. Kita berdoa supaya mereka menjadi pasangan suami istri yang sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, berita sukacita, keluarga Bapak Melor Chandra dan Ibu Ella Oi telah dikaruniakan anak yang kedua bernama Owen Chandra pada tanggal 26 September 2023. Owen Chandra adalah cucu dari Bapak Yudi Chandra dan Ibu Penny Yulina Chandra, juga cucu dari Bapak Oi Liang Soy dan Ibu Li Kyun. Kita bersyukur dan kita berdoa kiranya Owen Chandra bisa bertumbuh menjadi anak yang setia dan taat kepada firman Tuhan. Demikian warta hari ini, mari kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau anugerahkan pada kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa agar kami dalam kehidupan kami setiap hari terus bisa semakin memahami akan kasih-Mu yang ajaib ini.
Kami boleh mengenal dan mengalaminya dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu itulah yang kami inginkan, itu yang kami butuhkan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami dan ingin kami menerima dan mengalami semua. Dan kami juga tahu bahwa begitu banyak hal di sekeliling kami yang menggoda, yang menjadi penghalang buat kami untuk datang kepadamu. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, di dalam seluruh keterbatasan kami ini, biarkan kami boleh mencicipi indahnya kasih karunia-Mu ini. Sehingga hati kami semakin terpaut hanya kepadamu saja. Jangan biarkan kami tergoda untuk percaya kepada hal-hal lain, kepada ilah-ilah lain, kepada barang-barang ciptaan yang lain. Tapi hanya kepada Engkau saja. Berbelas kasihanlah kepada kami. Kami ingin mengalami itu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami juga memperdoa pada saat ini untuk FUMUSE bersama dengan tim yang saat ini sedang melakukan mission trip ke NTT. Kami berdoa, Tuhan, Engkau yang memelihara dan menjaga mereka. Biarlah kehadiran mereka menjadi berkat buat jemaat, buat orang-orang di NTT. Sehingga mereka pun boleh datang dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terlepas dari setiap ilah-ilah yang selama ini mereka percayai. Kami berdoa Tuhan melindungi setiap tim. Kami berdoa agar ada kesatuan hati dan kasih yang terus bertumbuh di antara mereka dan kepada orang-orang lain. Tuhan yang menjaga perjalanan mereka di sana sampai mereka kembali ke Jakarta. Kiranya kami boleh mendengarkan cerita kesaksian yang indah akan karya Kristus yang ajaib di sana melalui mereka semua. Kami juga mau menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang bisa menolong kami. Pergumulan di dalam keluarga, relasi di dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, ekonomi, pergumulan dalam relasi dengan saudara-saudara yang lain, sakit penyakit yang kadang sungguh-sungguh melelahkan dan melemahkan kami. Tapi pada pagi hari ini kami kembali diingatkan bahwa kasih-Mu tidak berubah. Kasih-Mu itu satu dan sama. Dan kami mau terus bergantung kepada kasih itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu ya Tuhan. Biarlah di dalam segala pergumulan-pergumulan kami ini, ketika kami tidak bisa memahami dengan pikiran kami sebagai manusia, karena keterbatasan kami, biarlah iman kami memenangkan semuanya untuk terus berpaut, berpegang, bergantung kepada Tuhan. Segala puji, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di sorga, serta persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah kita selesai, saat teduh.